single day. I'm gonna make something great. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Kakek Pendi. Sahabat Kakek Pendi dimanapun Anda berada, semoga kalian semua pagi ini mendapatkan kebahagiaan, kemurahan rezeki, dan kesehatan. Pagi hari ini, hari Minggu, begitu cerahnya. Kakek ingin memanfaatkan waktu pagi ini dengan sedikit membawa sahabat semua untuk mengikuti kakek dalam mereview fungsi air kolam, limbah air kolam untuk tanah dan tanaman. Ayo terus ikuti perjalanan kakek dalam mereview dan menerangkan sedikit fungsi atau manfaat dari air limbah kolam lele. Sahabat Kakek Pendi, seperti kita ketahui, limbah air kolam lele ini mengandung suatu zat atau unsur yang dinamakan itu amoniak. Amoniak itu jika dibiarkan akan menimbulkan bau pada air kolam lele. Itulah kekurangannya dan kelebihannya pada saat kita harus membuang amoniak tersebut. Ini bisa dimanfaatkan untuk nutrisi atau vitaminnya tanaman, makanannya tanaman ya. Seperti yang sahabat semua lihat, kakek ini sama sekali tidak menggunakan pestisida ataupun pupuk kimia dalam menanam tanaman yang berada di polybag ini. Ini hanya murni menggunakan air limbah kolam lele pada saat pembuangan. Kebetulan ini lokasinya berada sekali tepat di pembuangan limbah air kolam lele. Jadi pada saat kakek mengganti atau membuang kotoran yang mengandung amoniak tersebut, ini langsung mengalir ke tanaman ini. Bisa sahabat semua saksikan atau lihat, memang tidak sesubur menggunakan pupuk kimia. Namun ini biasanya tanaman ini berumur sangat panjang. Jadi awet, berbuahnya pun awet, nanti akan terus berbuah dan tumbuh terus. Bisa mencapai tahunan biasanya umurnya. Buahnya juga cukup lumayan lebat. Jadi bisa dikatakan ini adalah tanaman sayur organik ya, tanpa menggunakan bahan pestisida atau pupuk kimia. Lahan yang berada di sekitar kolam lele kakek ini sangat sempit sebetulnya, dan di bawahnya ini sendiri itu adalah batu-batu keras yang tadinya kakek susun di bawah supaya untuk meratakan tanah ya. Jadi kenapa kakek menggunakan media polybag? Seperti tadi kakek jelaskan bahwa untuk menanam langsung di tanah ini tidak memungkinkan. Pertama, memang ini sangat sempit lokasi lahannya. Yang kedua, dasarnya ini adalah batu. Jadi tidak memungkinkan untuk ditanam langsung di tanah. Tanaman yang ada di sekitaran kolam ini selain cabai atau lombok orang sini bilang, juga kakek menanam kacang tanah ya. Dan ada tanaman-tanaman lainnya. Nah ini jenis air-airnya ya. Kebetulan jenis air kolam lele ini biasanya terbagi dari beberapa warna. Pemanfaatannya untuk limbah, untuk pupuk, cukup kita buang nanti amoniak yang mengendap di dasar kolam. Biasanya kakek melakukan itu antara 10% kolam, isi kolam, kemudian nanti kakek tambah lagi. Daripada terbuang percuma, sia-sia, kakek memanfaatkannya untuk
pupuk tanaman, ya nutrisi tanaman. Alhamdulillah ini semenjak kolam berada di sekitaran ini, kemudian kakek coba untuk menanam sayur mayur. Ini untuk kebutuhan sendiri tercukupi dan sempat menjual ya sekedar untuk beli rokok dapat lah. Nah ini kacang tanah ya, kacang tanah yang insya Allah nanti akan sangat lebat sekali ini buah di dasar, di bawah akarnya itu. Nah, di sana itu adalah kunir ya, kunyit. Kalau orang Sunda bilang itu koneng karena berwarna koneng ya, kuning, koneng itu kuning. Nah ini tadinya kakek iseng sisa di dapur, kemudian kakek kubur di sini. Dan kebetulan sekali memang sisa airnya mengalir ke sini, akhirnya ini lebat sekali ya, dan banyak ini. Satu dapur ini bisa berisi sangat banyak, bisa mencapai kiloan. Nah inilah salah satu manfaat budidaya lele menurut kakek. Selain kita menghasilkan produk lele dijual dan dikonsumsi sendiri, ternyata limbahnya itu sendiri bisa kita manfaatkan sebagai nutrisi tanaman, baik tanaman sayur mayur ataupun tanaman-tanaman yang lainnya. Kemudian untuk kebaikan tanahnya, jadi kita bisa meningkatkan unsur hara tanah itu sendiri, yang selama ini sakit tanah itu dengan metode pemberian pupuk dan pestisida dan lain-lain yang menghilangkan unsur hara itu sendiri. Ini bisa dikembalikan kembali unsur haranya, karena amoniak itu sendiri ya bisa bagus lah untuk tanaman dan tanah ya, unsur haranya. Walaupun sedikit, ini sangat bermanfaat nanti. Berbagai tanaman kita bisa menanam. Kalau tidak ada lahan, cukup dengan polybag saja ya. Untuk sementara demikian tutorial kakek, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.